Shalom. Kita semua mengucap syukur pada Tuhan ya. Kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang sebentar kita akan bersuka cita dalam Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan kita juga akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami mau memprioritaskan waktu kami untuk lebih dulu mencari Tuhan, untuk lebih dulu beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan, Kau urapi kami semua, baik yang hadir terutama hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada pagi hari ini dengan urapan-Mu secara khusus, baik Asar Kolektan, pemain musik, WL Singer, AVD terutama hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus akan mengurapi secara luar biasa sehingga pelayanan kami semua itu boleh memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami semua. Kuasa Roh Kudus yang akan memimpin seluruh acara ini dari awal hingga selesai. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami masih dalam perjalanan. Antara mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu. Satu tujuan kita pagi hari ini, kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa. Ada amin? Amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Semuanya katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Semuanya katakan bersama Roh.
Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Semua tunggal sendiri, Tuhan. Hari ini saya yakin kita merayakan Allah kita yang baik. Amin. Semuanya katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sungguh Tuhan, kami hadir di tempat ini dengan satu tujuan, Tuhan, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang mau hadir, Tuhan, ke dunia, Tuhan, menjadi sama seperti manusia, mati di salib, Tuhan, untuk kami semua, Tuhan. Hidup-Mu, Tuhan, yang menghidupkan kami, Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami mau merayakan Tuhan hadir-Mu di tempat ini, Yesus. Kami katakan Tuhan, kuasa salib-Mu, Tuhan, yang menyucikan kami, Tuhan. Kuasa salib-Mu, Tuhan, yang menyelamatkan kami, Yesus. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan dengan segenap hatimu, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, come on. Allah sumber pengharapan kami, Yesus. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hari ini kami ada Tuhan di rumah Tuhan, karena kami telah menerima Tuhan keselamatan yang benar daripada Engkau, Yesus. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup, karena salib-Mu Tuhan kami menang. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan penyembahan kami yang terbaik Tuhan, untuk satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang berkuasa dalam kehidupan kami. Yesus, Kau hidup, Kau hidup Tuhan. Oh, yes. Satu worship you, Lord.
with you. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Di hidupku. Tidak ada Tuhan kata-kata Tuhan yang sanggup mengungkapkan Tuhan rasa syukur kami. Yes. Karena Engkau ada Tuhan dalam kehidupan kami, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang Kau pimpin Tuhan selama minggu ini Tuhan. Selama bulan kemarin, sepanjang tahun ini Tuhan. Kami katakan Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang sangat baik. Allah sangat teramat baik, Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan Tuhan yang Tuhan punya Tuhan. Biar Tuhan, persembahan dan perpuluhan kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi perluasan kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini, di kota Bandung, dimanapun Tuhan Gereja Rehoboth berada. Dan sungguh Tuhan, kami mau mengembalikan persembahan kami, perpuluhan kami dengan sukacita. Sehingga sungguh Tuhan, apa yang kami berikan sungguh yang terbaik yang kami punya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih, Shalom. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh datang ke bait Tuhan dan kita percaya bahwa setiap pujian dan sembahan kita naik ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita untuk mendasari penyampaian firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam Kejadian 21 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu akan membaca ayat yang kedua, dan selanjutnya kita akan demikian sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan tundukkan kepala satu kali lagi. Kita akan berdoa secara khusus untuk firman Allah yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji dan memuja Tuhan. Kami hadir di bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa hanya Engkau yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami baru saja membaca sebagian daripada firman Allah. Berbicaralah kepada kami melalui narasi ini, supaya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan bagi kami. Kami mau duduk dengan tenang, tapi kami bebaskan Roh Allah bekerja atas kami semua. Supaya Roh itu mengurapi kami satu persatu. Sehingga kami pulang dari tempat ini dengan pengharapan baru, dengan kepercayaan yang diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, baru saja tadi kita membaca sebagian dari firman Allah. Ini adalah sebuah cerita, ini adalah sebuah narasi yang dimunculkan di dalam firman Allah. Saya percaya bahwa judul perikop tentang Ishak lahir bukanlah sebuah cerita asalan. Tetapi nanti kita akan membahasnya bagaimana berita ini menjadi satu pesan penting bagi kehidupan kita. Walaupun di sana ada kesan yang baik, tetapi ada berita baik bagi kita. Bahwa di balik Ishak lahir ada penyataan Allah yang luar biasa. Dan terlebih lagi dari situ ada makna besar bagi kehidupan kita. Mengapa kita mengerti tentang Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Allah dengan judul Penggenapan Janji Allah. Penggenapan Janji Allah. Saudara-saudara, saya percaya bahwa tema ini penggenapan janji Allah adalah memberikan penjelasan kepada kita. Bahwa Allah itu tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah berbohong.
Kalau dia memberikan janjinya, dia pasti menggenapinya. Kalau dia memberikan janjinya kepada setiap orang yang percaya, maka janji itu pasti Allah akan menepatinya. Nah, karena itu saya ingin sampaikan kepada kita, setidak-tidaknya ada 3 tanda penting di balik penggenapan janji Allah. Saudara-saudara, yang pertama adalah adanya Allah yang memberikan janji kepada manusia. Yang kedua, ada manusia yang menerima janji Allah. Yang ketiga, berbicara tentang hal yang lebih penting, bagaimana relasi Allah dengan manusia itu ditunjukkan melalui aktivitas hati yang percaya kepada Allah. Ialah bagaimana manusia itu dapat memegang janji Allah. Dengan imannya dia dapat melakukan hidupnya sesuai dengan janji itu. Kalau itu tidak terjadi, maka tidak terjadi penggenapan janji Allah. Saudara, tujuan dari semuanya itu adalah hanya satu perkara yang penting. Tuhan mau bahwa dengan janji yang Tuhan berikan kepada manusia, manusia tetap berpegang pada Tuhan. Manusia tetap percaya kepada Tuhan. Dan terlebih lagi, di balik semua itu yang kita perlu tahu bahwa kita memang harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kalau seandainya manusia itu tidak memegang janji Tuhan? Kita tahu satu perkara penting bahwa manusia itu sudah terhilang. Manusia itu sudah terhukum. Kalau janji Allah itu tidak dipegang oleh manusia, maka janji itu tidak akan pernah tergenapi. Artinya manusia akan tetap hidup terhilang, manusia akan tetap hidup terhukum. Dan oleh karena itu betapa pentingnya janji Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Mengapa, saudara? Allah memakai janjinya kepada kita untuk memberkati setiap kehidupan kita. Dan dia mau bahwa dengan berkat-berkat yang diberikan Allah kepada kita, kita punya sebuah respon yang positif. Respon itu harus ditunjukkan oleh setiap kita dengan cara kita berpegang kepada janji itu. Allah menghendaki supaya kita tetap setia, kita tetap memegang janji itu. Dan sampai pada akhir hidup kita, kita akan beroleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, perlu kita ketahui, Alkitab kita itu terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah PL atau perjanjian lama. Di dalamnya berisi perjanjian-perjanjian Allah pada masa lalu. Yang kedua disebut dengan PB atau perjanjian baru. Di dalamnya berisi ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan tawarkan kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh berkat atas janji itu. Nah, oleh karena itu, siapa yang memegang janji Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Siapa yang berpegang kepada janji itu sampai pada akhir hidupnya, percayalah Tuhan pasti memulihkannya. Percayalah bahwa kita beroleh kehidupan di dalam Tuhan sampai pada akhirnya. Saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita sebelum kita masuk kepada permasalahan, kepada penjelasan inti tentang Ishak lahir. Rasa-rasanya Ishak lahir itu adalah satu hal yang biasa. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana Ishak lahir itu menjadi satu hal yang luar biasa. Sampai dicatat di dalam firman Allah. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang bagaimana latar belakang peristiwa yang terjadi tentang Ishak lahir. Saudara-saudara, kita akan baca Alkitab kita di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Ada latar belakang yang menjadi satu hal yang penting untuk kita bisa melihatnya. Kejadian 12 ayat yang kedua. Ya, Abram dipanggil Allah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, peristiwa ini menjadi satu hal yang penting bagi Abraham. Karena apa? Karena ternyata Tuhan menjanjikan satu bangsa yang besar. Nama Abram akan menjadi masyhur. Saudara, ini menjadi satu latar belakang yang tidak pernah bisa dibuang oleh Abraham. Karena apa? Karena Allah mengikat satu janji. Dalam bagian yang lain ada banyak hal bagaimana Tuhan menetapkan janji itu kepada Abraham.
Tapi yang saya ingin katakan di sini yang menjadi satu latar belakang dari janji Tuhan. Saudara, kalau kita dapat melihat ada jalan tol, rasa-rasanya kita bebas hambatan. Tetapi apakah demikian pada hari-hari ini? Bisa saja jalan tol menjadi macet total. Ini adalah janji Tuhan. Kalau ini adalah janji Tuhan, apakah jalannya itu akan semulus seperti apa yang seharusnya terjadi? Saudara, ada unsur yang berbeda dan ada unsur yang perlu kita ketahui. Kalau ada Allah memberikan janjinya, tetapi tanda yang kedua ada manusia yang menerima janji itu. Bagaimana janji itu dapat terwujud? Faktor yang penting menentukan seberapa besar kelancaran dari janji Allah itu terjadi dalam hidup manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kisah ini adalah kisah yang sangat menarik, sejarahnya silih berganti. Musa menulis kitab ini dengan sesuatu yang penuh dengan peristiwa yang menegangkan. Atau memberikan sesuatu yang membuat kita, betul gak ya janji Tuhan itu akan terjadi? Betul gak janji Tuhan itu akan digenapi? Saudara, ini menjadi satu sejarah yang penting karena sejarahnya itu silih berganti. Sejarahnya itu bolak-balik. Sehingga membuat kita, betul gak bahwa Tuhan itu akan menggenapi janjinya atau tidak? Ada banyak narasi di dalam firman Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa banyak peristiwa-peristiwa berbahaya yang dapat saja menggagalkan janji itu. Artinya kalau janji itu gagal, janji itu batal, sia-sialah. Jangankan penggenapan, semua itu akan menjadi sia-sia tidak berguna. Beberapa hal, fakta atau kisah yang menunjukkan bagaimana janji ini sangat-sangat rentan untuk dibatalkan oleh manusia. Yang pertama, saudara, secara singkat saja, pasal 13. Pasal 13 memberikan penjelasan kepada kita. Abram itu tidak punya anak. Dia menikah dengan Sarah dan umurnya sudah lanjut. Tapi yang menjadi menarik, dia ini adalah orang yang sangat kaya. Mungkin kalau masa kini dia adalah konglomerat terkenal, sangat kaya. Jadi menjadi satu pemikiran penting, bagaimana harta itu bisa jatuh kepada pewarisnya. Nah, ini ditentukan, saudara. Abram tidak punya anak, Abram tidak punya keturunan, dia punya keponakan yang namanya Lot. Bisa saja itu jatuh ke keponakannya. Karena dalam dunia masa kini seringkali ketika orang suami istri tidak punya keturunan, bisa saja jatuh kepada orang terdekat. Tidak ada masalah dengan itu, tetapi ini masalah dalam proses yang akan kita bahas. Tetapi pasal 13 menyatakan bahwa semua itu berakhir. Kecurigaan, kekhawatiran, ketakutan bahwa harta warisan itu akan jatuh ke Lot yang bukan anak kandungnya itu selesai. Karena pada suatu kali Lot memilih tempat di Sodom dan Gomora. Jadi selesai permasalahan pertama. Fakta kedua atau kisah kedua di pasal 15. Pasal 15 menjelaskan, saudara tadi saya katakan Abram ini sudah lanjut usia. Jadi maaf, boro-boro kalau dia pengen punya anak, dia pengen punya anak. Tetapi mungkinkah dia akan minta sama Tuhan? Karena dengan keberadaannya usianya hampir 100 tahun pada saat itu. Bagaimana mungkin 100 tahun gendong-gendong bayi? Bagaimana mungkin Sarah yang 91 tahun melahirkan, mengandung, lalu dia menyusui bayi? Tidak mungkin itu terjadi. Dia tidak punya daya untuk meminta kepada Tuhan. Tapi dalam pasal 215 ketika Tuhan berbicara dengan dia. Lalu Abraham mengeluarkan keluhannya. Ya Tuhan, bagaimana? Saya kan gak punya pewaris. Warisan saya ini akan jatuh ke Eliezer. Hambanya, budaknya gitu saudara. Tapi sekali lagi di pasal 15 ditegaskan bahwa Tuhan mengatakan sekali-kali tidak. Peristiwa ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Rasa-rasanya janji Tuhan ini begitu banyak yang mengganggu. Janji Tuhan ini begitu banyak yang menghalangi. Jangan-jangan janji Tuhan tidak terwujud. Yang ketiga, saudara. Kisah yang ketiga. Saudara tahu di dalam pasal 16, 17. Di situ dikatakan ada ancaman lain. Karena Sarah pada saat itu berpikir
dengan keberadaan, kebiasaan, kebudayaan yang ada pada masa itu. Jadi dia bilang kepada Abraham, sudah kan kamu dari saya tidak punya anak. Sekarang kamu bisa punya anak, ambillah bujangmu. Ini saya berikan Hagar kepadamu. Supaya Hagar itu bisa mengandung, lalu ketika anak itu dilahirkan di dalam rumah Abraham, maka anak itu menjadi anak sah bagi Abraham. Dan bukan itu saja, pasal 15-16 menyebutkan, 16-17 menyebutkan saudara, bahwa Abraham setuju lalu dia mengambil Hagar sebagai istrinya, sebagai selirnya. Lalu mengandunglah Hagar. Ceritanya panjang saudara. Tetapi satu hal yang menarik, Abraham berpikir bahwa terhadap janji Tuhan, bahwa Tuhan pernah berjanji kalau dia akan memberkati dia menjadi bangsa yang besar, maka inilah sudah ada jawabannya melalui Ismail, anak yang dilahirkan dari selirnya Hagar. Saudara mau tahu berapa lama Abraham itu terkejut dengan peristiwa itu. Rupa-rupanya janji Tuhan bisa diselewengkan. Rupa-rupanya janji Tuhan itu bisa dibuat menjadi batal karena keadaan manusia yang salah mengerti bagaimana janji Tuhan itu ada dalam hidup kita. Di pasal 17 dikatakan baru 13 tahun kemudian Abraham itu terkejut. Karena apa? Karena sebetulnya pewaris yang sesungguhnya itu bukan Ismail. Di ayat yang ke-15 sampai 21 di situ dikatakan bahwa pewaris itu belum datang. Tetapi kelak bahwa pewaris kekayaan Abraham itu akan lahir dari keturunannya yang sesungguhnya. Dari istrinya yang bernama Sarah. 3 poin. Poin yang keempat saudara, kisah yang keempat yang cukup menarik. Ada tiga tamu yang datang berkemah ke rumah Abraham. Lalu mereka mengatakan bahwa tahun depan Sarah engkau akan mengandung, engkau akan punya anak. Sarahnya mungkin sambil ketawa ketiwi saudara. Karena dia pikir mana mungkin saya kan sudah 90 tahun punya anak. Sudahlah gitu. Ya. Mungkin seperti kita kalau kita menimpali sesuatu yang tidak mungkin, kita bisa hanya tersenyum sambil mengucapkan sesuatu yang rasa-rasanya ya mana mungkin lah, ya sudahlah begitu. Saudara, 4 hal ini menjadi satu hal yang penting karena apa? Ternyata perjanjian Allah itu bisa saja dibatalkan kalau manusia itu salah. Bagaimana dia berpegang kepada janji itu. Nah kembali bagaimana Musa menempatkan ini. Dia memberikan kembali kesan menegangkan menjelang kelahiran Ishak. Karena apa? Ada 2 hal penting. Saudara tahu peristiwa Sodom dan Gomora. Ternyata Lot dan kedua anaknya itu datang kembali. Karena Abraham telah menolong mereka. Lalu mereka akhirnya kembali. Tetapi apakah mereka itu akan menjadi pewaris? Ini menjadi ancaman dan ternyata akhirnya ancaman ini menjadi lenyap karena apa? Karena Lot dan kedua anaknya itu akhirnya memilih lebih tinggal di perbukitan. Ancaman terakhir. Ancaman terakhir di pasal 20 menjelang pasal 21. Saudara, apa yang terjadi di sana? Pada saat itu Abraham dan Sarah bertemu dengan Raja Abimelek di Gerar, Raja Gerar. Abraham berbohong karena dia menyebutkan bahwa istrinya ini adalah saudaranya. Tapi memang juga benar saudaranya. Tetapi dalam konteks ini Abraham hanya takut kalau dia menghadapi kematian. Ya. Nah sehingga apa yang terjadi? Raja Gerar ini Abimelek melihat istri Abraham Sarah itu cantik luar biasa. Saya tidak tahu pada saat itu dalam kondisi mengandung. Tetapi Sarah itu memang menarik. Sarah itu memang sangat cantik. Sehingga apa yang terjadi, Raja Gerar berkehendak untuk mengambil Sarah sebagai selirnya. Saudara, apa yang terjadi tentang janji Allah? Jika Sarah itu diambil menjadi selirnya. Menjadi satu hal yang penting. Walaupun Sarah itu sebentar dijadikan harem oleh Raja Gerar. Maka ada satu pertanyaan besar. Pertanyaan itu adalah bahwa Ishak itu putra yang sah atau bukan dari keturunan Abraham dan Sarah. Tetapi satu hal yang menarik kita tahu, kisah itu menyebutkan bahwa Tuhan mencegah sehingga itu tidak terjadi. Dan apa yang terjadi?
janji Tuhan tetap terjadi, janji Tuhan tetap digenapi. Saudara-saudara yang kekasih, percayakah kita kepada janji Allah? Janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan itu bagi kehidupan kita. Siapa yang percaya bahwa janji Allah itu pasti Tuhan genapi. Sekalipun manusia itu berusaha untuk lari dari keadaan itu. Sekalipun manusia tidak percaya apakah ini mungkin terjadi. Walaupun mereka tidak punya harapan, tidak punya daya untuk percaya kepada Tuhan. Keadaannya sangat menakutkan, keadaannya sangat tidak memungkinkan. Dapatkah kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu pasti? Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, penggenapan janji Allah. Fulfillment the promise of God. Itu pasti terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita tidak tahu, saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi hari ini. Berapa banyak janji Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara. Berapa banyak janji Tuhan yang ada dalam hati kita. Saya percaya setidak-tidaknya ada satu janji Tuhan yang ada dalam hati kita. Percaya enggak? Walaupun itu belum terjadi hari ini, tapi suatu kali kelak Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan pasti memberikan jawabannya. Berharaplah kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang teruji. Percayalah kepada Dia bahwa Dia adalah Allah yang terpuji. Saya percaya dalam pergumulan kehidupan kami, ternyata setelah pandemi ini ada banyak hal yang menyakitkan. Saudara, kalau boleh saya katakan, sudah tidak ada daya lagi, sudah tidak ada ruang lagi untuk saya bisa lari dari kenyataan itu. Saya hanya mau bisa katakan satu perkara, Tuhan, saya mau hadapi ini, tapi tanpa Tuhan, jangan Tuhan bawa saya ke sini. Dan saya percaya, saya pasang badan, tapi saya pasang badan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa semua pergumulan yang tidak pernah ada jalan keluarnya menurut otak kita, itu adalah sarana Tuhan untuk Tuhan memberikan janjinya dan Tuhan memberkati kita melalui penggenapan janji Allah. Ada satu ayat firman Allah yang baik, Mazmur 12 ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Percayakah bahwa janji Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Percaya bahwa pergumulan kita sesusah apapun, sesulit apapun, bukan pikiran kita yang berbicara, tapi Tuhan sanggup menggenapi janjinya kepada kita. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. Kalau Dia memberikan kesempatannya kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Dia, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara-saudara, kita akan masuk kepada penjelasan inti. Ya, Ishak lahir. Ishak lahir. Ada 2 kata, Ishak dan lahir. Lahir berbicara tentang satu keadaan. Ya, saya pikir tentang kelahiran ini setiap kita tidak ada satupun yang istimewa. Karena kita tahu, mungkin kita mengalami, istri kita mengalami, atau keluarga kita mengalami. Dan ini adalah satu hal yang standar, universal, semua sama. Ya, setiap kita bisa mengalami itu. Dan ini tentu akan memberikan sukacita yang besar bagi keluarga yang mengalami itu. Tetapi yang berbeda itu adalah Ishak lahir. Bukan lahirnya, tapi Ishaknya sekarang yang saya mau jelaskan. Mengapa Ishak? 58 tahun yang lalu Ratif lahir. Apa yang istimewa? Enggak ada yang istimewa. Keluarga saya bersukacita karena itu. Tetapi peristiwa Ishak lahir, yang lahir dari keluarga Abraham dan Sarah, ini menjadi satu perjalanan sejarah yang penting bagi kita. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita tentang 2 hal yang perlu kita ungkap tentang keberadaan Ishak ini. Yang pertama, saudara, siapa Ishak? Saya menyebutnya bahwa Ishak ini sesuai dengan pembacaan firman yang tadi kita sudah baca, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7, bagaimana Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ini bicara tentang Ishak lahir. Saya mau bilang begini, saudara.
Siapa Ishak? Ishak itu adalah anak tunggal, anak sematawayang yang dilahirkan dari istri yang sah. Tetapi Ishak itu adalah anak yang dilahirkan di masa tua. Jadi dua hal ini perlu disikapi baik-baik. Abraham itu berusia 100 tahun ketika Sarah melahirkan Ishak. Dan Sarah berusia 91 tahun ketika dia melahirkan Ishak. Saudara, tadi saya katakan mereka tidak kuasa boro-boro mau minta. Kalau minta kalau dikasih, ini kan jadi gujrut gitu kalau kata orang Sunda. Ini akan menjadi masalah besar. Kenapa kakek nenek melahirkan? Gitu. Ini menjadi berita yang rasa-rasanya gak bisa diterima oleh keadaan pada masa itu. Saudara, Ishak itu adalah satu-satunya anak dan pasti sangat disayang. Ini normal ya. Anak tunggal, anak satu-satunya itu pasti sangat disayang. Pasti ada rasa syukur yang besar. Karena itu mereka bersyukur karena kelahiran Ishak itu masalah mereka tentang warisan selesai. Karena warisan itu akan diturunkan kepada anaknya yang sah. Seperti apa yang Tuhan sudah kasih dalam janjinya. Saudara, Abraham dan Sarah itu bukan pasangan yang berusia 20, 25 tahun, 30 tahun. Tadi saya bilang dia itu berusia 100 dan 91 tahun. Saya mau katakan juga bagaimana mereka menghadapi ini. Di satu sisi ada satu sukacita, tapi di sisi lain juga pasti ada penderitaan tersendiri. Saya mau bilang begini, saudara. Kalau suatu kali Bapak Ibu ketemu saya di jalan, lalu Bapak Ibu menyapa saya. Pak Ratif habis dari mana? Saya habis dari dokter. Loh, siapa yang sakit? Enggak ada yang sakit, istri saya hamil lagi. Apa yang terjadi, saudara? Mungkin saudara tidak akan bicara kepada saya. Tetapi dalam hati saudara, Ratif kok getol amat ya gitu. Umur sudah kakek nenek tapi dia masih mau hamil lagi. Saudara tahu bagaimana Abraham kalau hidup dalam konteks masa kini, dia bawa anaknya Ishak, antar Ishak itu playgroup. Apa yang terjadi, saudara? Ibu gurunya pasti pasti dia tanya kepada Abraham. Pak, orang tuanya mana kek gitu. Kok nggak diantar sama orang tuanya? Abraham mau bilang apa? Apa dia bilang? Ya kita sudah bisa tebak. Mau tidak mau Abraham akan bilang, ini anak saya. Saya orang tuanya gitu. Tapi kalau itu disebutkan, pasti akan ada penderitaan tersendiri. Kok bisa ya kakek-kakek punya anak lagi. Saudara, ada hal, walaupun tadi saya katakan bahwa Ishak itu dilahirkan adalah anak tunggal dan dia lahir di masa tua, memang pasti ada sukacita. Secara umum ada sukacita, tapi yang lebih lagi ada penderitaan. Tapi bagaimana Abraham merespon semua itu? Yang saya mau bilang di ayat yang ke-6 dan ke-7, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari bilang, lucu ya, saya kok hamil lagi gitu. Saya mau punya anak lagi, saya mau ngomong bayi. Tapi itulah kenyataannya. Kalau janji Tuhan diberikan, janji itu pasti digenapi. Apapun yang terjadi dengan masalah di belakang itu, masa bodoh. Abraham dan Sarah tidak mau ambil pusing. Pokoknya anak itu sudah diberikan. Sesusah apapun, dia akan tetap bersukacita karena Tuhan. Walau begitu, ini menjadi satu hal yang penting. Anak ini menjadi anak kebanggaan, anak kesukaan bagi Abraham. Hal yang kedua, yang terakhir, saudara. Siapa Ishak? Ayat yang ke-1 dan ke-4, 1-4 ya. Di situ dikatakan yang poin 1 saja, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saya menyebutnya satu hal yang penting. Apa, saudara? Siapa Ishak? Ishak itu adalah anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan Sarah. Betul? Anak ini dijanjikan Tuhan. Jadi ada dua pandangan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah pandangan secara umum. Ini biasa, saudara, bahwa Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan Abraham Sarah mendapatkan anak itu. Tuhan menggenapinya, lalu ada sukacita keluarga yang begitu rupa. Pasti ini jadi pengalaman hidup iman bagi mereka berdua.
Tapi sekali lagi saya mau katakan ini adalah hal yang biasa. Sama seperti kepada kita. Kalau Tuhan janji, anggaplah kita tidak punya anak, lalu Tuhan kasih anak juga. Ketika anak itu diberikan, Tuhan terima kasih. Ini anak perjanjian Tuhan. Tuhan berikan anak ini kepada kita. Selesai. Nah, secara khusus ada satu hal mengapa Ishak lahir ditulis di dalam firman Allah. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Karena apa? Karena ada pesan-pesan firman Allah yang dalam, yang harus kita mengerti. Bahwa secara khusus ada 2 poin yang harus kita ketahui. Mengapa Ishak? Bukan yang lain. Kita tidak pernah punya otoritas untuk itu. Tetapi kalau firman Allah mengatakan Ishak lahir, Ishak ini menjadi satu gambaran penting. Bagaimana perkenanan Allah, Ishak menjadi jalur mesianik bagi Tuhan. Apa yang disebut dengan jalur mesianik? Saudara, jalur mesianik adalah jalur di mana dari keturunan Ishak akan lahir sang Mesias. Maksud saya betapa penting saudara. Mungkin pada masa kini kita sering mendengar ada satu istilah. Tahu nggak? Si itu tuh keturunan Raden. Artinya nenek moyangnya atau leluhurnya itu orang penting. Jadi ada nama yang disematkan dalam namanya Raden A begitu. Ini penting saudara, karena apa? Demikian juga dengan Ishak. Mengapa Ishak lahir? Ishak itu adalah anak yang dijanjikan Allah. Dan secara khusus Ishak dipakai Tuhan bahwa juru selamat itu akan datang melalui keturunan Ishak itu. Itu sebabnya mengapa Allah memandang penting Ishak. Dalam konteks iman kita sering menyebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Mereka menjadi pionir-pionir iman kita. Kalau Ishak menjadi pionir, bisakah kita percaya kepada Tuhan seperti mereka percaya kepada Tuhan? Yang kedua, secara khusus yang kedua, ini lebih dalam saudara. Bahwa Ishak diperkenan Allah untuk menggenapi janji Allah kepada manusia. Ada poin yang utama bagaimana penyelamatan Allah kepada manusia dari dosa yang pada masa lalu manusia itu sudah terhilang dan terhukum. Tetapi itu akan digenapi melalui keturunan Ishak. Ini proses besar saudara. Saya hanya ingin katakan ada 4 fakta penting yang perlu kita pahami dan perlu kita dengar. Pertama adalah bahwa manusia itu pada awalnya diciptakan Allah dalam berkat Allah. Tetapi manusia memilih hidup berdosa dan ketika manusia hidup berdosa, manusia itu menjauh. Diusir dari taman itu. Di firman Allah seringkali dikatakan dia pergi ke arah timur, dia pergi menjauh dari taman itu, makin tidak ada daya. Makin lari dari taman itu, makin lari menjauh dari Tuhan, manusia itu tidak punya daya. Manusia boleh mengatakan bahwa manusia mencari Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah mereka dapat. Adam dan Hawa, sampai Kain, bahkan sampai Nimrod, semua menjauh dari Tuhan. Pergi ke arah timur. Saudara, dalam makna Yahudi, pergi ke arah timur itu adalah pergi di mana mereka itu menjauh dari Tuhan. Jadi kalau kita menjauh dari Tuhan, jangan pernah berharap bahwa kita akan beroleh pemulihan Tuhan. Tuhan tidak pernah ada di sana. Tapi itu harusnya kita kembali kepada Tuhan. Pelajaran yang penting bagi kita. Kalau kita menghadapi kehidupan, menghadapi pergumulan, janji Tuhan itu diberikan kepada kita. Percayakah bahwa pengharapan itu pasti ada? Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti ada. Dan oleh karena itu, respon kita yang paling penting di masalah apapun yang kita hadapi, mari kita kembali kepada Tuhan. Fakta yang kedua, saudara. Saudara, tahukah kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kasih? Kalau Allah kita adalah Allah yang kasih, maka Dia tidak mungkin tidak mengasihi. Sangat mustahil Allah kita akan berdiam diri ketika melihat manusia itu berdosa dan harus dihukum karena dosa-dosanya. Allah yang kasih menunjukkan kasih-Nya yang besar dan itu dinyatakan 2000 tahun yang lalu melalui kehadiran, kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini.
Percayakah bahwa Natal menjadi satu gairah hidup yang baru bagi kita? Karena janji Tuhan dinyatakan dan diwujudkan melalui Natal. Fakta yang ketiga, beberapa hari yang lalu kita baru merayakan ini. 2000 tahun yang lalu Mesias itu habis-habisan. Dipukul, disesah, dihina, diinjak, diludahi dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menggambarkan itu. Kalau saya melihat satu tayangan dari Passion of Christ, saudara, apa yang dilihat di sana, saya sudah tidak tahu lagi apa yang bisa saya katakan. Selain daripada hati sanubari saya menangis. Mengapa Tuhan mau bela manusia sampai sedemikian rupa? Sesusah itukah Allah mau turun bagi manusia? Tapi ketahuilah bahwa dia memang sudah turun, dia sudah datang dan dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah dikuburkan di Yusuf Arimatea. Tetapi kita perlu percaya, sekalipun kesusahan itu sudah dijalani, sekalipun kesulitan kehidupan dan dia memang harus menanggung itu. Sampai akhirnya dikubur, tidak ada daya, tidak ada rupa dan lain sebagainya. Tapi percayakah 2000 tahun yang lalu pada hari yang ketiga kubur itu terbuka. Kubur itu kosong. Dan ini menandakan bagaimana bukti Allah mengasihi manusia itu dinyatakan. Bahwa dia benar-benar mengasihi manusia bukan dengan perkataan saja. Janjinya memang dia mengasihi, tetapi 2000 tahun yang lalu janji itu digenapi. Saudara-saudara, kita harus tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita juga. Tuhan memang berjanji. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau menunjukkan bagaimana janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau pada akhirnya manusia itu hidup kembali dalam kemuliaan Tuhan. Penyelamatan Allah dilakukan. Penyelamatan Allah sudah selesai. Orang percaya beroleh penyelamatan dan hidup baru di dalam Tuhan. 5 hal penting secara cepat saya mau sampaikan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Pertama, bahwa saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Kita dulunya budak, tetapi kita sekarang menjadi anak. Kita sudah dibenarkan di dalam Yesus. Dulu kita memang tidak benar. Dan sampai hari ini pun juga kita memang tidak melakukan kebenaran. Tetapi justru karena kita dibenarkan Allah, dari situ kita berbuat benar. Karena kita sudah dibenarkan Allah. Kita didamaikan Allah, saudara. Kita bukan lagi di bawah hukum yang namanya hukum Taurat. Tetapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan berbicara tentang apapun yang kau lakukan hari ini. Percayalah, sepanjang hatimu tertuju kepada Tuhan. Dan hatimu melekat kepada Tuhan. Lakukan itu. Kasih karuniaku dicurahkan bagi kita. Keempat, kita disucikan. Proses penyucian menjadi lebih baik. Apa yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita? Kita tidak diam berpangku tangan, tetapi proses kehidupan ini harus terus kita lalui sampai akhir hidup kita. Percayalah bahwa proses ini Tuhan pakai supaya kita dipulihkan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kita dibebaskan. Percayakah bahwa kita sudah bukan lagi budak, tapi hari ini kita adalah orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Penggenapan janji Allah dinyatakan pada kita. Percaya juga bahwa penggenapan janji Allah pasti diberikan kepada kita. Berapa banyak pergumulan yang ada dalam hidup kita hari ini. Siapa yang percaya? Siapa yang berharap pada Tuhan? Harapan kita bukan setengah, tapi harapan kita kepada Dia. Penuh harapan. Penuh harapan hanya ada di dalam Yesus. Percayalah bahwa Dia menggenapi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar tentang penggenapan janji Allah. Memang janji itu diberikan kepada Abraham. Tetapi firman Allah Tuhan berikan bagi kami. Dan karenanya kami beroleh perjanjian dengan Tuhan. Kami beroleh janji Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami mau tetap percaya, berharap bahwa dalam semua pergumulan kehidupan kami, janji Tuhan pasti dinyatakan. Penggenapan Allah pasti dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hari-hari ini mungkin kami merasa lelah,
mungkin kami merasa capek, atau mungkin juga kami sudah hilang kepercayaan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Sesulit apapun, sesusah apapun pergumulan hidup kami tetap percaya dan mau tetap meneguhkan hati kami kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menggenapi janjinya. Dan Engkau tidak pernah berdusta, Engkau tetap Allah sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati umat Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa mereka akan pulang dengan semangat yang baru, dengan gairah yang baru. Pesan firman Allah menjadi pesan yang penting bagi kami semua. Terima kasih untuk ibadah kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan. Shalom saudara, Biblical Night dalam seri The Order of Salvation akan diadakan di hari Kamis, tanggal 18 April 2024 dengan judul Glorification. Seri keempat merupakan tahap terakhir dari pelajaran urutan keselamatan. Di pertemuan ini, kita akan belajar mengenai pemuliaan orang-orang yang percaya, yang meliputi penyempurnaan sifat rohani dan penyempurnaan tubuh manusia. Pertemuan ini diadakan jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tapi percayalah apa yang dilakukan, yang ditabur oleh Bapak dan Ibu guru kalian selama kalian bersekolah, diajarin agama, diajarin nilai-nilai prinsip-prinsip Kristiani. Percayalah itu nanti akan tertanam di dalam kehidupan kamu. Dan satu kali saya percaya, dari tempat ini saya percaya, dan pasti ini akan diimani juga ya oleh Bapak dan Ibu ya di tempat ini ya. Kalian akan menjadi utusan Kristus dimanapun kalian berada. Saya undang kamu, gak usah malu-malu. Silakan maju ke depan. Kamu yang dengan sepenuh hati mau memperbaharui komitmen kamu. Kamu yang dengan sepenuh hati mau menyerahkan anggota-anggota tubuh kamu untuk melakukan kebenaran. Kamu yang memang memiliki keinginan tapi kamu berpikir kamu gak sanggup untuk itu. Dan kamu sedang meminta pertolongan yang daripada Roh Kudus. Saya undang kamu untuk maju ke depan.
misi kita bersama. Ya, saudara, yang tadi saudara lihat yang ditayangkan itu adalah KKR yang diadakan pada hari Kamis ya, untuk sekolah. Dan pada saat itu kita bisa melihat bagaimana begitu banyak anak-anak yang mereka sungguh-sungguh mau terima Yesus dan mereka mau setia dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita doakan untuk semua. Saudara, seperti tadi sudah lihat bahwa bulan diakonia ini adalah bulan April, adalah bulan diakonia, bulan berkat Tuhan untuk kita semua. Saudara bisa menyalurkan dana untuk diakonia ini, untuk ladang misi, untuk menyekolahkan, untuk membantu anak-anak yang dalam keadaan sulit untuk bayar uang sekolah dan sebagainya, saudara. Dan hal-hal yang perlu dibantu untuk keluarga dan anak-anak. Kalau saudara mau ambil envelope-nya ada di depan seperti ini. Dan kita akan memberikan bersama-sama dana misi ini. Kedua, saudara, sebenarnya masih lama, 2 rantai. Itu biasanya kita akan 2 rantai itu 10 hari sebelum Pentakosta. 10 hari sebelum Pentakosta. Nah, saudara bisa mikir mulai sekarang, saudara mau di jam berapa? Ya. Setelah hari Kamis kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Setelah itu kita akan 2 rantai sampai hari Pentakosta. Ya. Saudara bisa ambil kertas ini di depan. Saudara bisa berdoa kapan saudara mau berdoa, dari pukul berapa sampai pukul berapa. Ya. Tiap orang paling kurang setengah jam saudara bisa isi dan saudara bisa kembalikan ke pengurus KU1. Ya. Baik. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendahulukan Tuhan daripada kegiatan kami untuk mengisi liburan ini. Kami datang untuk beribadah di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana mungkin setelah ibadah ini ada beberapa dari saudara-saudara kami yang akan berlibur keluar kota atau kemanapun. Mari Tuhan Kau sediakan menjaga, melindungi dari marah bahaya kecelakaan dalam perjalanan, dalam menikmati berkat Tuhan dalam liburan ini dan kembali lagi ke Bandung dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Kau berkati untuk dalam kesehatannya supaya kami yang pergi itu dapat menikmati dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati dengan berkat-Mu secara berlimpah. Karena Engkau sudah memberikan lebih dari itu, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk
seluruh kegiatan kami pada minggu yang akan datang. Dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, dan Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sudah mendengar doa dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Biblical Night dalam seri The Order of Salvation akan diadakan di hari Kamis, tanggal 18 April 2024 dengan judul Glorification. Seri keempat merupakan tahap terakhir dari pelajaran urutan keselamatan. Di pertemuan ini, kita akan belajar mengenai pemuliaan orang-orang yang percaya, yang meliputi penyempurnaan sifat rohani dan penyempurnaan tubuh manusia. Pertemuan ini diadakan jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.